seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, katakan lebih lagi, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, kami mau jadi seperti-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Yesus. Oh, ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, amin, setulus salibmu, kasih
kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih Tuhan, pancarkan kasih-Mu Yesus. Yes Lord, ubah hati kami Tuhan pagi ini. Katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh ku mau jadi, ku mau jadi. Mari katakan, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Ku mau jadi seperti-Mu, sama-sama kata, seperti-Mu. Kami mau seperti-Mu Yesus. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami katakan pagi ini Tuhan Yesus, kami mau punya hati seperti hatinya Tuhan, yang gak pernah neko-neko, yang selalu penuh dengan kasih. Kami pengen juga punya matanya Tuhan, yang selalu memancarkan kasih dimanapun kita berada, dimanapun kami berada ya Tuhan. Biar pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Tuhan curahkan kuasa kasih-Mu ya Tuhan buat kami semua yang menyaksikan acara ini ya Tuhan Yesus. Biar pagi hari ini kami boleh mengalami kasih Tuhan dengan dahsyat ya Tuhan. Kebaikannya Tuhan dengan dahsyat pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sedikit dari firman-Mu pagi hari ini akan kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah ini menjadi isi hatinya Tuhan. Dan berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, untuk mendengar apa yang menjadi kerinduan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Judul sharing pagi hari ini berjudul Baik Hati. Nah, kita buka sama-sama, mungkin bisa saksikan di layar Bapak Ibu Saudara. Markus 10 ayat 17 sampai 18. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus begini, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, Bapak Ibu Saudara, kebaikan hati dapat terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tidak mampu dibandingkan kemampuan kita. Kita bisa, bagaimana kita memperlakukan mereka yang mungkin lebih tidak mampu dari kita. Dalam hal apapun, tidak cuma bicara tentang harta kekayaan, tapi semuanya. Bagaimana kita memperlakukan mereka semua, sikap kita, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan ke mereka. Berbuat baik itu bisa dilihat dari situ Bapak Ibu Saudara. Berbuat baik itu bukan berdasarkan sikap orang lain terhadap kita. Jadi bukan tergantung kalau orang lain baik sama kita, jadi artinya kita harus baik sama mereka. Kalau orang lain gak baik, artinya kita gak perlu baik-baik dengan mereka. Berbuat baik bukan tergantung dari luar Bapak Ibu Saudara. Ketika orang lain sedang tidak baik, bahkan keadaan yang tidak baik sekalipun,
kita tetap harus bisa punya hati yang baik. Kita tetap harus melakukan kebaikan itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bukan tergantung siapapun, bukan tergantung apapun, bukan tergantung keadaan apapun. Kita tetap harus berbuat baik. Saya ambil contoh, mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara mungkin sering dapat bully dari orang lain misalnya, atau dapat cacian dari orang lain, dapat ucapan-ucapan yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi tantangannya adalah kita tetap harus buat baik Bapak Ibu Saudara. Kita tetap harus punya hati yang baik. Sulit memang sebagai manusia karena siapapun pasti akan merasa begitu dijahati ya Bapak Ibu Saudara. Pasti rasanya sedih, pasti rasanya mungkin ada sedikit marah gitu ya. Tapi kita tetap harus berbuat baik. Kita tetap harus punya hati yang baik Bapak Ibu Saudara. Nah di ayat 18 dikatakan begini. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah. Di kisah ini saya mendapatkan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita yang hidup dalam dosa sering buat salah, tapi tetap baik Tuhan ke kita. Tapi tetap aja yang Tuhan kerjakan segalanya baik. Dia tidak pernah mengukur dari segala hal keburukan-keburukan yang kita lakukan. Mungkin kalau dihitung-hitung kita udah nggak tahu kita mungkin dapat apa dari Tuhan ya. Tapi ternyata Tuhan tetap berkati kita, Tuhan tetap baik dengan kita. Tuhan tetap berikan kasih-Nya di saat-saat yang nggak baik sekalipun yang kita lakukan. Mungkin sedang buat dosa, mungkin sedang berpikir stres, tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap baik. Nah, Tuhan Yesus tidak bisa menyangkal dirinya bahwa Dia Allah yang baik. Yesus Tuhan yang baik. Dia tidak bisa menyangkal dirinya Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana cara kita sehingga kita bisa atau mampu menjadi orang yang baik hati? Artinya kita harus punya Tuhan dalam diri kita. Kita punya satu ruangan di sini, satu tempat tinggal di mana Tuhan bisa hinggap. Di mana Tuhan bisa tinggal. Itu adalah hati kita. Satu tempat di mana ruangan ini benar-benar cuma tempatnya Tuhan. Ketika kita taruh Tuhan, kita letakkan Tuhan dalam hati kita di ruangan ini. Biarkan Tuhan tinggal dalam diri kita. Yang artinya begitu apapun yang terjadi yang kita alami, yang keluar semua pasti yang baik. Kenapa? Karena rumah kita, hati kita isi dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, hatinya Tuhan tuh baik banget. Tidak pernah Dia punya niat jahat sedikit pun Bapak Ibu Saudara. Dengan Dia ada di dalam hati kita bisa berbuat baik pasti. Pasti sanggup. Bukan kita yang mampu, tapi karena ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita melangkah pagi, siang dan sore malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita undang Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita sembah Tuhan sekali lagi pagi hari ini. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Katakan yuk Bapak Ibu Saudara, katakan, ucapkan, ya Yesus baik. Nyatakan pagi hari ini, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Gak cuma buat Bapak Ibu Saudara semua, buat suami, buat istri, buat orang tua, dan buat anak-anak di keluarga Bapak Ibu Saudara. Yesus baik buat mereka semua. Dan bahkan pagi hari ini ketika Tuhan diundang dan tinggal dalam diri kita, dalam hati kita, setiap kebaikan-kebaikan Tuhan mengalir.
berkat-berkat Tuhan mengalir karena kita mengizinkan sumber berkat itu tinggal dalam hati kita. Ya Yesus baik. Mari terus berdoa Bapak Ibu Saudara. Berdoa buat suami, istri, buat anak, buat kerabat, buat saudara. Biar Tuhan boleh tinggal dalam hati mereka pagi hari ini. Biar mereka boleh undang Tuhan, mengizinkan Tuhan untuk tinggal dalam hati mereka. Mari terus berdoa pagi hari ini. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, biar pagi hari ini kami terima untuk Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita. Biar setiap harinya, setiap langkah kami terus merasakan kebaikannya Tuhan. Dan bahkan kami melakukan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan ajarkan. Dan kami boleh melakukan perbuatan baik. Kami boleh punya hati yang baik hanya karena Tuhan Yesus tinggal dalam diri kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Sampai kami pulang dan tidur malam hari nanti, Tuhan berkati kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu.